Salam sehat. Salam jumpa lagi bersama saya Ibu Putri dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di semester yang kedua ini. Hari ini adalah pertemuan kita yang kedua setelah minggu lalu kita sudah melakukan umpamanya. Ibu harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan juga kalian dalam keadaan yang sukacita untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita dalam pertemuan yang kedua ini dengan materi pokok yang baru. Anak-anak diharapkan memperhatikan video pembelajaran ini hingga selesai dengan baik, sehingga dapat memahami materi pembelajaran dan dapat mengerjakan tugas-tugas yang terdapat dalam kelasmu. Selamat menyaksikan. Anak-anak, pernahkah kalian membaca novel ini? Atau pernahkah kalian menonton film ini? Tentu kalian memiliki tanggapan terhadap karya ini, baik itu kelebihan maupun kekurangan. Nah, hari ini kalian akan mempelajari sebuah materi pokok tentang teks ulasan yang berhubungan dengan pendapat kalian terhadap karya tadi. Setelah mempelajari materi hari ini, kalian diharapkan yang pertama dapat memahami pengertian dari teks ulasan, yang kedua dapat memahami ciri-ciri teks ulasan, yang ketiga dapat memahami tujuan teks ulasan, dan yang keempat memahami jenis-jenis teks ulasan. Mari sama-sama kita lihat yang pertama, pengertian dari teks ulasan. Atau apa itu teks ulasan? Teks ulasan adalah suatu teks yang berisi penjelasan, penafsiran, atau penilaian terhadap suatu karya, baik berupa film, cerpen, puisi, drama, novel, maupun karya seni daerah. Yang kedua yaitu ciri-ciri teks ulasan. Ciri-ciri yang pertama adalah teks ulasan memuat informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis terhadap suatu karya. Ini maksudnya adalah, misalnya, ibu mau membuat teks ulasan tentang novel Dilan tadi. Sebelum ibu membuat teks ulasan, ibu harus membaca ketiga novel itu dulu secara keseluruhan. Lalu, ibu akan melihat informasi-informasi apa saja yang bisa ibu dapat dari dalam isi novel itu. Informasi itu bisa dilihat dari mana? Misalnya, kita melihat dari unsur intrinsik dan ekstrinsik dari novel itu. Berupa temanya bagaimana, alur ceritanya bagaimana, tokohnya bagaimana, dan selanjutnya. Selanjutnya, yang kedua, pendapat atau opini yang ditulis berupa fakta yang diinterpretasikan dari karya tersebut. Jadi anak-anak, ini maksudnya adalah ketika kita mau menulis resensi atau kita mau mengulas isi dari novel tadi, ibu memberikan contoh novel Dilan tadi ya, biar anak-anak bisa lebih paham. Misalnya ibu mau membuat tadi resensi tentang mau membuat teks ulasan tentang novel Dilan tadi. Ibu harus menyampaikan apa yang pendapat ibu harus benar-benar sesuai dengan isi yang ada di dalam novel itu. Tidak boleh ibu mengada-ngada. Misalnya, tidak ada adegan di dalam cerita itu, tidak ada adegan kekerasan atau tidak ada adegan pornografi, tapi ibu cantumkan ada. Nah, itu artinya ibu tidak menginterpretasikan atau tidak menyampaikan hal yang benar-benar sesuai dengan fakta dalam novel itu. Ciri yang ketiga yaitu teks ulasan yang mengulas buku atau novel karya tulis lainnya dikenal dengan istilah resensi. Jadi kalau kita menulis teks ulasan tentang buku atau novel atau karya tulis lainnya cerpen, itu disebut dengan resensi. Selanjutnya adalah tujuan teks ulasan. Apa saja sih tujuan dari teks ulasan atau buat apa sih kita membuat teks ulasan? Yang pertama, kita membuat teks ulasan untuk apa? Untuk membantu pembaca mengetahui gambaran dari sebuah buku atau hasil karya lainnya. Jadi anak-anak, sebenarnya teks ulasan itu dibuat untuk menyampaikan atau untuk mengulas, untuk menulis tentang kelebihan dan kekurangan dari karya itu. Contoh tadi, ibu membuat teks ulasan tentang novel Dilan. Ibu ingin menyampaikan kekurangan dan kelebihan dari teks Dilan itu. Nah, itu disampaikan untuk apa? Supaya orang yang mau membaca novel itu jadi tahu gambaran dari novel Dilan itu seperti apa sih? Kan ada 3 buku, orang bisa tahu, oh ceritanya seperti ini. Apakah saya tertarik untuk membaca buku itu atau tidak? Tujuan selanjutnya yaitu untuk mengetahui latar belakang dan ulasan buku tersebut diterbitkan.
Jadi nanti ini anak-anak bisa mempelajari pada struktur dari teks ulasan. Di situ juga ada nanti disampaikan identitas buku, mulai dari judulnya, penulisnya siapa, penerbit, harga, tebal buku, ukuran, dan yang lain sebagainya disampaikan di situ. Nah, dalam penjelasan teks ulasan, kita juga bisa mengulas tentang latar belakang dari penulisnya seperti apa. Itu juga bisa membantu tadi kan unsur ekstrinsiknya. Jadi kita bisa menyampaikan itu di dalam teks ulasan itu sehingga membantu orang. Kira-kira orang senang tidak sih dengan karya ini? Yang ketiga, untuk mengetahui kualitas buku. Ya, apakah buku ini layak untuk dibaca atau tidak? Misalnya, anak-anak ingin membaca buku atau novel-novel remaja. Jadi dengan membaca teks ulasan ini, anak-anak bisa tahu apakah novel ini sesuai dengan usia saya atau tidak. Yang keempat, untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan buku yang diresensi. Ini yang tadi Ibu sampaikan. Jadi intinya tujuan dari teks ulasan itu adalah untuk menyampaikan kelebihan dan kelemahan atau kekurangan dari buku atau karya. Tidak hanya sebatas buku ya anak-anak, bisa juga karya-karya, misalnya tadi film. Jadi kita bisa mengulas atau menyampaikan apa sih kelebihannya. Kelebihannya misalnya alur ceritanya itu menarik. Dia cerita dari masa kini ke masa lalu, ke masa bolak-balik. Ceritanya itu alurnya maju mundur atau bagaimana. Menarik sekali perhatian. Terus ada kisah misalnya tentang pembunuhan atau apa yang membuat kita itu ingin sekali tahu siapa sih pembunuhnya atau apa. Itu juga bisa dibahas dalam situ. Atau juga bisa menyampaikan kelemahannya, tapi kelebihan dan kelemahan ini tidak ditulis suka-sukanya kita saja, semena-mena. Kita misalnya misalnya tadi ya, Ibu menulis tentang novel Dilan, terus Ibu tidak suka karena Ibu menilai bahwa saya tidak suka dengan penulisnya, pengarang novel itu. Jadi Ibu menulis suka-sukanya Ibu saja, tidak bisa. Kita harus menulis kelebihan dan kekurangannya itu sesuai dengan isi dari novel itu. Jadi ketika orang membaca, orang lain membaca, misalnya anak membaca teks ulasannya Ibu, jadi tahu, oh novel ini bagus, oh novel ini kelebihannya seperti ini. Saya ingin membaca atau tidak. Selanjutnya untuk memberi masukan penulis dan penerbit. Ya, ini juga. Jadi selain memberikan gambaran kepada orang yang ingin membaca, bukan hanya membaca tapi menonton film misalnya atau menikmati karya itu, tapi juga bisa memberikan masukan kepada pengarang atau penulis atau pembuat karya itu, maupun juga kepada penerbit. Misalnya, tulisan di dalam novel itu ada yang kurang-kurang huruf. Nah, itu juga bisa dijadikan masukan. Jadi penerbit juga bisa lebih baik. Atau misalnya penulisnya jalan ceritanya kurang bagus atau bagaimana, itu juga bisa jadi masukan buat penulis atau pengarangnya. Selanjutnya adalah jenis-jenis teks ulasan. Yang pertama, resensi informatif atau teks ulasan informatif, yaitu resensi yang hanya menyampaikan informasi tentang isi karya yang ditulis secara singkat dan umum dari keseluruhan isi karya. Jadi ini adalah resensi yang singkat, artinya dia hanya membahas hal yang umum saja, misalnya secara garis besar saja. Apa sih isi dari novel ini? Apa sih kelebihan dari film ini? Apa sih kekurangannya? Secara garis besar saja, tidak mendetail. Sedangkan yang kedua, resensi deskriptif, yaitu resensi yang menggambarkan secara lengkap setiap bagian karya yang diulas. Jadi misalnya dia mengulas itu secara keseluruhan, mulai dari unsur intrinsiknya sampai unsur ekstrinsiknya. Mulai dari dia punya tema, dia punya tokoh, dia punya karakter tokoh, jalan cerita, lalu hal-hal yang lainnya juga dibahas di dalam resensinya ini atau di dalam teks ulasannya ini. Yang ketiga, resensi kritis, yaitu resensi yang membentuk ulasan detail dengan metodologi ilmu pengetahuan tertentu. Ini adalah resensi yang lebih bersifat ilmiah lagi. Jadi itu adalah 3 jenis teks ulasan atau resensi yang bisa anak-anak pelajari. Jadi intinya adalah
Teks ulasan itu adalah teks yang memberi pertimbangan kepada orang lain ini dalam hal orang yang ingin membaca atau menikmati karya itu tentang baik atau buruk atau kelebihan atau kekurangan dari karya yang akan dinikmatinya itu. Jadi dia bisa memutuskan apakah dia ingin membaca atau menonton karya itu atau tidak. Ya, demikian penyampaian materi dari Ibu untuk hari ini. Ibu harap kalian bisa memahami materi yang sudah Ibu sampaikan. Jika kalian belum paham, kalian bisa mencari referensi atau sumber dari yang lain, misalnya dari internet. Tapi hati-hati anak-anak, ingat, tidak semua hal yang di internet itu adalah yang benar. Jadi anak-anak harus mencari sumber yang benar. Di internet itu cari materi-materi yang memang benar. Misalnya anak-anak lihat dari video-video juga yang ada di YouTube juga boleh, video-video pembelajaran dari ruang guru juga boleh. Jadi cari referensi yang baik yang bisa anak-anak pelajari, atau lebih baiknya lagi membaca dari buku cetak yang didapat dari sekolah, atau anak-anak punya buku cetak sendiri yang berhubungan dengan materi teks ulasan bisa dibaca biar lebih paham lagi. Dan jangan lupa setelah ini kerjakan tugas yang ada di Google Classroom. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.